Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu di kelas Taqasus MQ Akhwat. Nah, dan semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan nikmat iman senantiasa bersama Al-Quran. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan berbagi materi, yaitu tentang adab bagi pengajar Quran. Nah, mungkin ini sudah pernah kita bahas untuk beberapa waktu sebelum-sebelumnya, dan sekarang kita kembali mereview ya, bahwa sebagai penghafal Al-Quran ataupun pengajar Al-Quran, nah, semuanya ada adabnya. Karena memang dalam Islam ilmu adab, nah adab itu lebih utama. Dengan adab maka ilmu akan masuk ke dalam hati kita. Nah, begitupun sebagai pengajar Al-Quran itu tentu ada adab-adabnya. Nah, apa saja di sini adab-adab bagi para pengajar Quran? Tentunya diantaranya yang pertama yaitu bagaimana kita berniat hanya mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Niat. Nah, insya Allah kita sudah pernah bahas dulu ya teman-teman, bahwa niat itu adalah awal utama dari sebuah amalan. Dalam suatu hadis Rasulullah berkata, innamal a'malu bin niat, bahwa sesungguhnya segala sesuatu itu berawal dari niat. Dan nilai dari segala ibadah kita itu awalnya dari niat. Niat kita karena apa? Karena Allah Ta'ala, hanya mengharapkan ridho Allah Ta'ala. Nah, dan jadi makanya kita harus melakukan mengajar Al-Quran, meluruskan niat kita hanya semata mengharapkan ridho Allah Ta'ala tanpa mengharapkan duniawi. Nah, ini ujian terbesar bagi para pengajar Al-Quran ya. Salah satunya bukan hanya pengajar Quran, tapi juga bagi para pembaca Al-Quran atau yang bersinggungan dengan itu. Bagaimana jangan sampai kita belajar Al-Quran, mendalami ilmu Al-Quran, hafalan yang banyak hanya karena imbalan dunia. Nah, seperti misalnya sering diiming-imingi hafal 30 juz masuk dalam sebuah universitas tanpa tes, dapat hadiah umroh, sehingga kita termotivasi untuk melakukannya hanya karena itu. Nauzubillah ya. Orang yang sangat merugi adalah dimana jika dia hanya menghendaki kehidupan dunia, maka mungkin dia dapatkan, tapi wassalam, kehidupan akhirat dia tidak akan mendapatkan ridha Allah. Nauzubillah ya. Lantas bagaimana kalau ada hal-hal kayak itu? Kalau dikasih hadiah nggak masalah ya, mungkin itu rezeki, tapi jangan sampai niat kita karena itu. Niat tetap karena Allah, mau dapat mau kagak itu terserah Allah. Allah kasih hadiah duniawi, alhamdulillah. Allah nggak kasih, alhamdulillah. Yang penting kembalikan niat kita karena Allah. Bagi pengajar Al-Quran ataupun para pelajar Al-Quran, itu penting sekali. Kemudian yang berikutnya adalah waspadai sifat sombong pada diri kita. Nah, waspadai sifat sombong. Nah, karena kita tahu bahwa sombong itu adalah sifatnya iblis, dimana iblis itu setan. Iblis turun ke neraka jahanam dan selama-lamanya berada di neraka jahanam karena sombong. Hati-hati kita sebagai pengajar Quran terutama ataupun pelajar Quran juga, jangan sampai ada sifat sombong, merasa diri lebih baik daripada orang lain, lebih baik daripada murid kita, itu juga tidak boleh. Hati-hati ya sifat sombong. Nah, paling bahayanya di mana saat misalnya seorang pengajar Quran, dia punya murid, kemudian muridnya ternyata berguru dengan guru lain, lalu hatinya merasa, kenapa sih dia harus pindah, atau kenapa sih dia harus berguru dengan ini, kan aku lebih baik dari dia. Nauzubillah, itu adalah mulai tanda-tanda sifat keangkuhan, sombong, merasa diri lebih baik. Nauzubillah ya. Semoga kita terhindar dari sifat merasa sombong seperti itu. Kemudian berikutnya, pengajar Al-Quran itu juga harus berhias diri dengan akhlak yang terpuji. Nah, diantaranya apa aja?
yaitu berakhlak mulia, menampakkan kegembiraan selalu walaupun dalam keadaan susah ya. Jadi tetap wajah kita ceria, gembira di depan murid-murid kita. Tetap bersikap sopan. Nah, tentunya sebuah kesopanan Islam itu sangat menjaga sopan santun. Kemudian berusaha untuk bersikap bijaksana, penuh kesabaran, besar hati, warok, tawadu, rendah hati, dan sebagainya. Nah, jadi memang sejatinya kita sebagai pengajar Quran itu harus selalu Al-Quran itu menjadi bagian dari karakter kita, sehingga akhlak yang ditampilkan adalah akhlak yang terpuji. Tidak hanya lagi-lagi tidak hanya pengajar Quran, kita yang belajar Quran pun juga hendaknya mestinya seperti itu. Kemudian apalagi berikutnya, yaitu seorang pengajar Quran harus memperlakukan muridnya dengan baik tentunya. Dimana pengajar Quran itu harus senantiasa bersikap ramah, sabar kepada muridnya, menasehati muridnya dengan lemah lembut, dan menganggap muridnya itu sebagai anaknya sendiri. Bagaimana jika seorang orang tua, seorang ayah ataupun seorang ibu kepada anaknya itu akan senantiasa berupaya sebaik mungkin bagaimana anaknya menjadi anak yang terbaik, anak yang soleh, pintar, dan sebagainya. Nah, dan memang seorang guru itu sejatinya adalah orang tua bagi muridnya. Nah, seperti itu. Masya Allah ya, Islam sangat mengajarkan bagaimana hubungan antara murid dan guru itu benar-benar dekat. Tidak hanya secara fisik tapi dengan hati juga. Dan guru, biasanya guru yang terbaik itu adalah selalu senantiasa mendoakan murid-muridnya layaknya mendoakan anaknya sendiri, insya Allah. Kemudian berikutnya adalah kembali lagi mendidik muridnya dengan adab yang mulia. Jadi seorang guru itu berusaha menerapkan adab-adab kepada muridnya. Nah, mungkin prosesnya bertahap ya, karena memang setiap pembelajaran itu ada prosesnya, ada langkah-langkahnya. Jadi memang guru harus sabar menghadapi muridnya, mengajarkan adab secara bertahap. Jadi tidak langsung vonis ini, tapi memang ada alurnya, ada sendinya. Masya Allah ya. Dan terakhir, adab seorang pengajar Quran itu adalah senantiasa bersemangat untuk mengajar. Nah, insya Allah dengan semangat seorang guru akan menularkan juga semangat kepada murid-muridnya. Insya Allah murid-muridnya akan menjadi murid-murid yang selalu senantiasa belajar, mencintai Al-Quran, dan insya Allah akan menjadi pelajar Quran yang Allah ridhoi semuanya. Insya Allah mungkin itu saja yang dapat rangkuman saya sampaikan dari kitab At-Tibyan. Nah, ini insya Allah untuk lebih lengkapnya mungkin teman-teman juga silahkan untuk membaca kitabnya, dan insya Allah semoga barokah untuk kita semua. Kita di sini belajar, mengajarkan, sejatinya adalah kita sama-sama belajar menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi insan manusia yang Allah ridhoi. Insya Allah semoga Allah berkenan mempertemukan kita kembali di surganya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.